Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Pak Guru mengharapkan kabar kalian di rumah baik-baik dengan orang tua, rukun selalu dengan orang tua. Yang tidak kalah penting adalah tidak kurang satu apapun juga sebagai bekal kita belajar, bekal kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku di rumah, pada kesempatan ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian yaitu pengamalan sila pertama. Pengamalan sila pertama. Pengalaman sila pertama yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah terdapat dalam toleransi beragama. Kita lihat toleransi beragama yang ada di Indonesia itu hidupnya rukun, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Itu bukti nyata bahwa pengalaman Pancasila yang pertama sudah berjalan dengan baik. Di sini Pak Guru akan jelaskan agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Sehingga negara kita ini dikatakan negara beragama. Mengapa dikatakan negara beragama? Karena ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Itu ada 6 banyak agama yang ada di Indonesia sehingga disebut negara beragama. Ada lagi negara agama. Yang mana yang dimaksud dengan negara agama? Negara agama adalah negara yang rakyatnya 100% beragama hanya satu. Negara yang membolehkan hidup satu macam agama. Seperti negara agama itu berada di Arab Saudi. Itu negara agama. Sebab rakyatnya hanya memeluk satu agama, yaitu agama Islam. Di sana tidak ada agama Buddha, tidak ada agama Kristen, Konghucu dan lain sebagainya. Hanya satu agama di Arab Saudi, yaitu agama Islam, sehingga ia dikatakan negara agama. Dan selain dari Arab Saudi, Mesir juga termasuk negara agama. Iran, Irak dan lain sebagainya. Itu negara agama namanya semuanya karena penganutnya cuma satu macam agama, yaitu agama Islam. Itu yang menyebabkan perbedaan di antara negara beragama dan negara agama. Anak-anakku yang berbahagia, ada 6 agama yang ada di Indonesia itu hidupnya rukun, saling tolong menolong, harga menghargai dan lain sebagainya. Buktinya negara kita itu, maksud saya buktinya agama yang ada di Indonesia itu saling tolong menolong. Apabila kita atau negara kita kena musibah,
baik itu musibah gempa bumi atau gunung meletus dan lain sebagainya, tidak hanya orang Islam yang melakukan sumbangan, tidak hanya orang Islam yang menyalurkan sumbangan, orang yang beragama Kristen juga, orang yang beragama Buddha juga, dan lain sebagainya. Semua agama yang ada di Indonesia itu ikut menyumbang kepada bencana alam tersebut. Itu bukti nyata bahwa 6 agama yang ada di Indonesia itu saling tolong-menolong. Bukti yang kedua, saling hormat menghormati. Di 6 agama yang ada di Indonesia itu buktinya dia saling hormat menghormati. Apabila orang Islam berjumpa dengan orang yang agamanya Hindu ataupun agamanya Kristen ataupun agamanya Buddha ataupun Konghucu, mereka saling hormat menghormati. Dalam arti dia saling tegur sapa. Bisa kita dengan mengucapkan selamat pagi atau selamat sore, ramah tamah, saling tegur menegur. Itu namanya kita itu saling hormat menghormati. Buktinya lagi, yang lain daripada itu adalah harga menghargai. Ke-6 negara, maksud Pak Guru, ke-6 agama yang ada di Indonesia itu saling harga menghargai. Buktinya, ke-6 negara itu apabila ke-6 agama itu apabila mereka melakukan ibadah, mereka tidak saling ganggu. Agama Islam waktu melakukan ibadah di masjid tidak diganggu oleh agama yang lain. Sebaliknya agama yang lain juga melakukan ibadah di tempatnya tidak diganggu orang-orang Islam. Begitu seterusnya. Kita saling harga menghargai, memberikan kebebasan memeluk agama, tidak boleh saling celah-mencela. Itu bukti pengamalan Pancasila 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku, baiklah, Pak Guru akan membahas sekarang masing-masing agama yang ada di Indonesia itu mempunyai tempat ibadah, ada kitabnya, ada hari-hari besarnya. Yang lain itu punya itu. Sekarang Pak Guru akan membahas satu persatu pada 6 agama tersebut. Kita mulai dari, perhatikan ini anak-anak semua. Nah ini gambar apa anak-anak? Ini kan sudah kita pernah lihat sehari-hari, di mana-mana ada, di seluruh pelosok ada. Ini gambar masjid. Gambar masjid. Masjid ini tempat beribadahnya orang yang beragama Islam. Awas, masjid tempat beribadahnya orang yang beragama Islam. Adapun kitabnya adalah Al-Quran namanya. Jadi kitab yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam adalah Al-Quran. Nah, hari-hari besar agama Islam Pak Guru kasih tahu, yaitu pertama hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri sudah, Idul Adha sudah, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga Isra Mi'raj. Itu nama-nama hari besar agama Islam yang diperingati setiap tahun oleh umat Islam. Sudah paham? Baik.
yang kedua, nih ya gambarnya tuh. Ini gambar gereja. Ini namanya gambar gereja. Pernah dengar namanya gereja? Pernah dengar nama itu? Pernah lihat gereja? Memang di Lombok Timur gereja cuma ada di Selo. Mungkin kamu tidak pernah lihat secara faktanya gereja itu seperti apa. Kamu tidak pernah lihat. Sebab di sini di Lombok Timur atau di Nusa Tenggara Barat mayoritas agama Islam. Di Lombok Timur ada gereja, tapi tempatnya di Selo. Mungkin kamu tidak pernah lihat. Ada di Selo, ini gereja. Gereja ini tempat beribadahnya orang yang beragama Kristen Protestan. Nah, tempatnya beribadah orang yang beragama Kristen atau Kristen Protestan ini adalah di gereja namanya. Adapun hari-hari besar umat Kristen adalah Hari Raya Natal namanya, Hari Yesus Kristus namanya, dan Hari Paskah. Berulang, hari raya besar umat yang menganut agama Kristen adalah Hari Raya Natal, Hari Yesus Kristus, dan Hari Paskah. Itu nama-nama hari-hari besar orang-orang yang menganut agama Kristen Protestan. Selanjutnya, agama Kristen itu ada dua, ada Kristen Protestan, ada Katolik. Nah, agama Katolik ini juga tidak beda dengan agama Kristen Protestan. Tidak ada bedanya. Tempatnya melakukan ibadah juga di gereja. Dan nama kitabnya adalah kitab Injil. Nah, itu namanya kitabnya. Dan hari besar daripada Kristen Katolik ini adalah Natal, Yesus Kristus, dan Hari Paskah. Sama hari besarnya dengan agama Kristen Katolik dan Protestan itu sama. Selanjutnya kita beralih dengan membahas agama Hindu. Agama Hindu sekarang, coba lihat ini. Nah, ini tempat beribadahnya orang yang beragama Hindu. Namanya pura. Seperti ini bentuknya pura. Pernah lihat? Mungkin anak-anak tidak pernah lihat juga pura ini. Ini juga ada di Selo. Di sini di lain tempat selain Selo nggak ada pura. Nah, ini tempat beribadahnya orang yang menganut agama Hindu. Adapun kitab yang digunakan oleh orang yang beragama Hindu adalah Weda. Itu nama kitab yang dipergunakan oleh orang-orang yang menganut agama Hindu. Adapun tempatnya, adapun hari-hari besarnya umat yang beragama Hindu itu adalah hari Nyepi, kemudian Galengan, dan
pagar Wesi. Saya ulang, hari-hari besar umat yang menganut agama Hindu adalah hari Galungan, Nyepi, dan pagar Wesi. Itu nama hari-hari besar orang yang menganut agama Hindu. Oke, baru lanjutkan ke agama Buddha. Orang-orang yang menganut agama Buddha, coba aja lihat, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini baik-baik. Nah, pernah lihat ini secara nyata masih bagus. Jelas kamu tidak pernah lihat gambar ini. Di Lombok Timur cuma ada satu tempatnya di Selo. Tidak ada di lain tempat. Di Lombok Timur masih bagus cuma ada di Selo. Di Nusa Tenggara Barat banyak. Kalau di Mataram banyak. Sebab di sana banyak orang yang menganut agama Hindu ada, menganut agama Buddha juga ada, Islam apalagi, Konghucu juga demikian ada. Tempat banyaknya itu ada di Mataram. Tapi kalau di Lombok Timur sedikit penganutnya. Ada ini cuma di Kelauan Indonesia. Perkumpulan tempat beribadahnya semua agama yang ada di Indonesia ada di Lombok Timur, di Resor. Semuanya ada di situ. Ini namanya vihara. Vihara ini tempat beribadahnya orang yang menganut agama Buddha. Tempat beribadahnya orang yang menganut agama Buddha. Adapun kitab yang dipergunakan oleh orang Buddha atau penganut agama Buddha adalah Tripitaka. Itu nama kitab yang dipergunakan oleh beliau, Tripitaka. Nah, adapun tempat hari-hari besar orang yang menganut agama Buddha adalah hari-hari besar orang-orang yang menganut agama Buddha namanya adalah Waisak. Ada nama hari rayanya, hari raya Waisak. Dan yang kedua adalah Kartina, hari Waisak dan hari Kartina. Itu nama hari-hari besar orang yang menganut agama Buddha. Baru lanjutkan ke yang ke-6, yang terakhir. Coba lihat. Ini gambar apa? Pernah lihat enggak? Jelas kamu tidak pernah lihat. Pak Guru pernah lihat kalau ada di Mataram, tapi kalau di Lombok itu ada, di Mataram ada. Semua semua penganut agama yang ada di Indonesia itu artinya tempat ibadahnya ada, tapi di Mataram. Kalau di Lombok Timur tidak ada. Coba lihat aja ini seperti ini bentuknya. Ini namanya kelenteng. Kelenteng ini seperti ini bentuk gambarnya. Tempatnya beribadah orang yang menganut agama Konghucu. Tempatnya beribadah orang yang menganut agama Konghucu. Nah, inilah tempatnya di kelenteng. Adapun kitab yang dipergunakan oleh orang yang beragama Konghucu adalah Sihu Hucing. Itu nama kitab yang dipergunakan oleh beliau, Sihu Hucing atau Sisu Hucing. Itu nama kitabnya. Sedangkan hari-hari besar umat yang menganut agama Konghucu adalah Cap Haen.
Itu semua sudah Pak Guru jelaskan. Semua macam agama yang ada di Indonesia itu adalah 6. Yang pertama adalah Islam, kedua Kristen Protestan, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Sudah Pak Guru paparkan dengan jelas. Tinggal kalian sendiri yang akan melakukan atau memahaminya. Apakah kalian sudah paham atau belum? Pak Guru kasih tugas. Pak Guru kasih tugas. Tugasnya adalah tulislah ke-6 agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, tulislah kitab yang dipergunakan oleh masing-masing agama. Yang ketiga, tulislah nama hari-hari besar agama tersebut. Yang keempat, tulislah tempat dari ke-6 agama tersebut beribadah. Di mana-mana dia beribadah, kamu tulis. Ada 6 tadi. Sudah? Anak-anak sudah tahu soalnya tadi? Nah, itu kamu tulis, boleh bersama orang tua, boleh juga bersama teman, nggak apa-apa ya. Tapi ingat, kalau bersama teman, kamu harus jaga jarak, tetap jaga jarak, pakai masker dan hindari kerumunan. Itu tujuannya untuk menjaga penyebaran COVID-19. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.